Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kita naikkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena kasih dan anugerahnya kita boleh bersama-sama di dalam membangun persekutuan pada pagi hari ini. Dan ibadah pagi ini tanggal 28 Juni 2020 adalah ibadah pembukaan bulan keluarga. Mari kita datang kepada Tuhan dengan bersorak-sorai, dan saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri memuji Tuhan. Dari Kidung Ria nomor 9, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau sahabatku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau sahabatku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini bersama kita akan mulai kebaktian kita. Mari kita mengambil saat teduh dan marilah di hati kita masing-masing mengaku yang demikian. Di dalam rumah Tuhan, 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 di dalam rum
Pertolongan kita datang dari Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, disilakan untuk duduk kembali. Tema kebaktian kita pada hari ini diambil dari surat Kolose pasal 3 ayat 24. Kolose pasal 3 ayat 24 yang demikian. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Demikianlah firman Tuhan, mari kita sambut dengan memuji memuliakan Tuhan. Nyanyian rohani, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan genggam ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan genggam ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Tema ibadah kita pada hari ini, Kolose 3 ayat 24, kembali mengingatkan kepada kita bahwa Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ketika kita mengaku percaya pertama kali mengikut Kristus, mengikut Yesus, maka pada saat itulah seharusnya kita menjadi hamba-hamba Kristus. Dan hanya Kristuslah Tuhan daripada kita. Namun mari kembali kita sadari dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak menjadi hamba dari Kristus Yesus, tapi hamba atas dosa dan pelanggaran kita. Kita lebih tertunduk, lebih patuh kepada dosa dan kesalahan kita, dan terus menjalani kehidupan kita di dalam belenggu-belenggu dosa. Oleh sebab itu, marilah pagi hari ini kita kembali menyadari seluruh kehidupan kita, mengakui segala dosa pelanggaran kita, dan kita kembali menghamba kepada Yesus Kristus. Mari kita bersatu hati, kita mengakui segala dosa kita, dan kita mohon pengampunan. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, Tuhan yang adalah Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami adalah para hamba-hamba Tuhan. Pagi hari ini kami datang bersekutu bersatu hati, menaikkan segala puji dan syukur kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang terus kami rasakan di dalam kehidupan kami.
nyata sampai detik ini, nafas kehidupan, berkat-berkat pemberian Tuhan masih terus kami rasakan. Di tengah-tengah kebaktian kami, di rumah kami masing-masing, bersama dengan keluarga kami menghayati, merasakan, menyadari kembali seluruh kehidupan kami di hadapan Tuhan. Kami mengakui Tuhan, bahwasanya selama ini kami masih ada di bawah pemerintahan dosa dan kesalahan kami. Bukti dari semuanya itu adalah bahwa kembali kami kadang-kadang jatuh ke dalam dosa dan kesalahan kami. Baik melalui kata-kata kami, perbuatan kami, isi hati, isi pikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa pelanggaran kami, dan kami mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Karena kami yakin, kami percaya, kami tahu bahwa Tuhan berkenan kepada setiap hamba-Nya yang mau mengakui segala dosa pelanggarannya dan mau melepaskan kok perhambaan atas dosa dan mau mengenakan perhambaan kepada Allah. Inilah kami Tuhan, perkenankan kami datang kepadamu dengan segala keberadaan diri kami. Layakkanlah kami, sucikanlah kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur dan memohon. Haleluya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang telah mengakui segala dosa pelanggarannya di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan. Karena Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita berkenan untuk menyambut kita kembali para hamba-Nya dengan penuh ketulusan hati. Kini jemaat disilakan untuk berdiri, kita akan menerima berita anugerah. Berita anugerah dari Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama. Galatia 5 ayat pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikianlah berita anugerah bagi kita sekalian, bahwa kita dimerdekakan hanya oleh karena pengorbanan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan penuh ungkapan syukur, dengan penuh sukacita kita nyanyikan Kidung Jemaat 362 bait yang pertama dan yang kedua. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan dirasa.
Bapak Ibu Saudara disilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan sebagian firman Tuhan untuk Bapak Ibu semua. Firman Tuhan terambil dari surat Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Yang demikian firman Tuhan. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan membuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pagi hari ini. Yang disebut berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini sebagaimana di pembukaan tadi disampaikan, kita bersama-sama dalam minggu khusus pembukaan bulan keluarga. Bersama-sama kita akan masuk di dalam bulan keluarga dan renungan kita pagi hari ini mendasarinya. Surat Roma pasal 6 ayat 15 sampai yang ke-23 yang berbicara tentang hamba dan tuan. Bapak Ibu Saudara, Paulus ingin menceritakan, menjelaskan kepada orang-orang di Roma bahwa pada masa itu hamba atau budak adalah orang yang tidak merdeka. Seseorang yang menjadi budak atau hamba itu disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah karena alasan keturunan. Jadi keturunan dari orang yang telah menjadi budak pada masa Paulus, pada masa itu akan terus begitu sampai batas usia 30 tahun. Kalau sudah 30 tahun, orang tuanya merdeka, anaknya yang melanjutkan. Tapi orang tua yang merdeka ini tetap memberikan perhatian kepada tuan yang dulu telah membelinya. Dan akan dilanjutkan oleh anaknya sampai dia mampu untuk membayar lagi harga belinya. Nah, begitu kira-kira. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang itu bisa menjadi budak ketika dia adalah tawanan asing.
Jadi tawanan asing itu bisa dipaksa untuk menjadi budak. Dan yang ketiga, seseorang menjadi budak pada masa Paulus itu ketika orang telah jatuh miskin atau perekonomiannya sangat rendah sekali. Kira-kira 3 alasan inilah yang membuat orang itu menjadi budak atau hamba. Dan budak itu dituntut untuk memiliki kepatuhan penuh kepada tuannya. Budak yang sudah dibeli oleh seorang tuan itu harus mengikuti apapun yang dikatakan, diperintahkan oleh tuannya. Hidup seorang budak, seorang hamba dikendalikan oleh tuannya. Nah, inilah yang membuatnya tidak merdeka. Jadi dia tidak pernah menjadi orang yang merdeka karena hidupnya dikendalikan oleh tuannya. Melalui penggambaran hamba dan tuan inilah Paulus ingin mengajak orang-orang di Roma untuk melihat bagaimana kehidupan orang-orang percaya sebelum mereka mengenal Kristus, sebelum mereka mengenal kasih karunia. Bahwa orang-orang itu menghamba kepada dosa. Bahwa orang-orang percaya sebelum mengenal Kristus adalah hamba-hamba dosa. Diperbudak oleh dosa dan dosa adalah tuannya. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini secara khusus ayat 20 sampai 21 memberikan gambaran yang demikian. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Itulah upah dosa. Malu, khawatir, takut. Bahkan ketika kita mencoba melihat di dalam kehidupan kita ketika kita melakukan dosa, maka kita sekali lagi tidak akan pernah menjadi orang yang merdeka. Kita akan selalu mencari cara yang lain, dosa-dosa yang lain untuk menutupi dosa kita. Misal, seorang perampok, seorang pencuri, ketika dia ditangkap oleh polisi, maka dia akan melakukan juga perbuatan yang lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yaitu berbohong. Jarang ada kemudian pencuri atau perampok itu yang menceritakan kronologis yang sesungguhnya yang terjadi. Sekalipun dia sudah ditangkap oleh polisi. Kecuali kasus-kasus yang sangat besar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini juga Paulus ingin menegaskan. Di awal dia menggambarkan bagaimana orang-orang percaya sebelum mengenal Kristus, mereka diperhamba, diperbudak oleh dosa. Namun kemudian ketika orang-orang itu kemudian mengenal Yesus Kristus, mengenal kasih karunia, maka hidupnya adalah untuk Kristus. Maka hidupnya adalah hidup yang penuh kebebasan, kemerdekaan. Bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran, hamba Allah. Di ayatnya yang ke-17 dan 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ketika orang-orang di Roma telah mengenal Kristus, mengenal ajaran Kristus, mengenal kasih karunia Kristus, saat itu juga dia bukan lagi hamba dosa, karena telah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan secara otomatis mereka adalah hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang penuh dengan kebebasan, hamba-hamba yang penuh dengan kemerdekaan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kebebasan hamba Allah sekaligus merupakan keterikatan. Nah, agak sulit ya memahami bebas tapi terikat. Terikat tapi bebas.
Nah, kira-kira bagaimana kita memaknai, memahami kebebasan sekaligus keterikatan ini? Hamba Tuhan, hamba Allah, kita semua ini adalah hamba yang bebas. Bebas dari dosa. Tapi sekaligus hamba yang terikat. Terikat pada apa? Pada ketaatan, kepatuhan kepada Allah. Itulah yang dimaksud kebebasan sekaligus keterikatan. Kita memang bebas dari dosa, tapi kita terikat kembali kepada ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Ayat 19b yang demikian, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Demikian firman Tuhan, bahwa ketika dulu sebelum mengenal Kristus, orang menyerahkan seluruh anggota tubuhnya, seluruh dirinya kepada dosa, diperbudak oleh dosa. Maka ketika seseorang menjadi hamba Tuhan Yesus Kristus, maka dia juga harus menyerahkan seluruh tubuhnya, seluruh dirinya kepada Kristus. Mulut, perkataan kita, tindakan kita, tangan kaki kita, dan semuanya mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian Bapak Ibu Saudara, maka hidup orang percaya sebagai hamba Allah adalah hidup yang penuh kepatuhan, ketaatan kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Upah hamba Allah sangatlah jelas, yaitu hidup yang kekal. Di ayatnya yang terakhir, ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian kita diajak oleh Paulus juga bersama-sama pagi hari ini untuk menghayati kembali bahwa kita adalah hamba-hamba Allah, hamba-hamba kebenaran, bukan lagi hamba-hamba dosa. Dalam rangka pembukaan bulan keluarga ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa dalam kita membangun diri untuk menghidupi status sebagai hamba Allah, senantiasa kita mulai dari keluarga kita, sebagai komunitas terkecil kita. Keluarga merupakan pusat seluruh pendidikan, baik pendidikan spiritual, sosial, iman, karakter, dan lain-lain. Oleh sebab itu, mari belajar hidup penuh ketaatan dan kepatuhan. Pertama-tama melalui keluarga kita masing-masing. Bagaimana caranya? Membiasakan doa bersama, renungan bersama dengan keluarga kita, ibadah minggu bersama dengan keluarga kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, agaknya pandemi COVID-19 ini membawa hikmah yang besar bagi kita sekalian. Bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita dihimbau untuk mengerjakan segala sesuatu dari kita rumah masing-masing. Dari rumah kita masing-masing. Belajar, bekerja, dan semuanya beribadah dari rumah. Dengan demikian, maka kita semakin dekat dengan anggota keluarga kita. Kita semakin banyak waktu dengan anggota keluarga kita. Mari kita manfaatkan momen-momen ini, momen yang sangat langka ini, bersama-sama dengan keluarga kita. Kalau saya boleh sharing sedikit ya.
Jauh dari orang tua itu bukan yang pertama kalinya saya alami dalam masa ini. Ketika kuliah di Yogyakarta mulai tahun 2000 sekian sampai mulai 2011 sampai 2017. Kedekatan dengan keluarga bisa dibilang sangat kurang. Karena saya itu jarang sekali menghubungi orang tua di rumah atau juga kakak yang waktu itu bekerja di Hong Kong. Jarang sekali. Kalau menghubungi keluarga di rumah itu mungkin 1 bulan sekali. Kalau uangnya sudah habis, terus minta kiriman, nah itu baru telepon orang tua. Tapi kalau enggak ada perlu, enggak ada apa, ya enggak telepon. Apalagi ke kakak. Ya. Ke kakak itu bisa 2 bulan, 3 bulan sekali telepon. Itu pun kalau bisa gitu ya. Jarang sekali. Tapi dalam momen-momen saat ini ketika kakak sudah pulang ke Indonesia dan kami boleh berkumpul bersama-sama, khususnya di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, saya merasakan ada perbedaan. Hampir 2-3 hari sekali kami saling bertelepon, saling berkirim kabar, saling berkomunikasi dan seterusnya. Saling merindukan dan seterusnya. Itulah paling tidak hikmah COVID-19 yang saya rasakan. Dan tentu kita rasakan bersama-sama. Dan marilah dalam menghayati bulan keluarga dalam 1 bulan ke depan, kita benar-benar kembali ke keluarga kita masing-masing. Mari kita menyambung rasa, mari bersama-sama kita saling menguatkan, mari kita bersama-sama menghamba kepada Allah, taat dan patuh kepada Tuhan kita, yakni Yesus Kristus. Mari memulainya dalam keluarga-keluarga kita. Selamat memasuki bulan keluarga, Tuhan memampukan memberkati kita untuk bergumul, berkarya bersama dengan keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan telah memberkati kami melalui firman yang telah kami baca dan kami renungkan. Tuhan kembali mengingatkan kepada kami bahwa ketika kami mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, maka pada saat itu kami telah menyerahkan diri kami sebagai hamba kepada Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami setiap hamba-hamba-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan untuk senantiasa mengarahkan diri kami hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus.
Ajari kami untuk memiliki kepatuhan dan ketaatan yang penuh kepada Tuhan kami, sehingga kami benar-benar mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kami mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan sekedar pendengar-pendengar firman. Pagi hari ini bersama-sama kami membawa pokok-pokok doa kami. Kami berdoa bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan, penatua, diaken, pendeta, ketua wilayah, ketua kelompok, ketua komisi, ketua badan pembantu, semuanya Tuhan berkati. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkau yang telah memanggil setiap pelayan-pelayan Tuhan dengan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka masing-masing. Engkau juga Tuhan yang sama, yang akan memampukan setiap mereka untuk melakukan tugas pelayanannya dengan sepenuh hati. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan di lingkup pelayanan Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Bangkalan, mulai dari balita, anak-anak, remaja, calon sidi, pemuda, dewasa, lanjut usia, semuanya Tuhan berkati. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi kami sekalian, sehingga kami mampu menjalankan segala aktivitas kami dengan baik. Anak-anak kami yang masih belajar di rumah masing-masing, Tuhan berkati, beri semangat yang sungguh, sehingga mereka dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Orang tua kami, para adiuswa yang saat ini juga sedang berjuang untuk terus menjalani kehidupannya dengan sebaik-baiknya, berjuang atas segala sakit penyakit yang dialaminya, kiranya Tuhan menolong setiap orang tua kami. Kami berdoa bagi orang tua kami yang saat ini sedang sakit dalam proses pemulihan, Ibu Poyo, Pak Poyo, Ibu Miran, Pak Miran, Pak Made, Bu Made, Bu Pujo, dan yang lainnya yang juga sedang berjuang untuk sakit penyakit yang mereka alami. Engkau menolong, menyembuhkan, memberikan kesehatan, kekuatan bagi orang tua kami, sehingga dapat terus memberi teladan iman yang baik bagi kami sekalian. Tuhan, kami juga berdoa bagi para mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yang saat ini mungkin belum kembali dan masih berada di kampung halaman masing-masing. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka. Sekalipun jauh dari kampus, namun biarlah semangat belajar boleh tetap ada di dalam diri mereka, sehingga mereka boleh tetap belajar dengan baik dan terus berprestasi membanggakan orang tua. Kami berdoa untuk setiap keluarga mereka masing-masing yang saat ini di kampung halaman, kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk setiap mahasiswa yang saat ini sedang berjuang ataupun mempersiapkan diri untuk skripsi, untuk sidang, kiranya Tuhan berkati. Juga yang sedang dalam ujian akhir semester, Tuhan juga berkati, berikan hikmat bijaksanaan sehingga dapat menyelesaikan setiap tugas-tugas dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami semua dengan segala pekerjaan kami yang Tuhan percayakan kepada kami, Tuhan berkati kami, mampukan kami untuk melakukan setiap pekerjaan kami dengan penuh sukacita. Sehingga apa yang kami kerjakan, kami lakukan ini semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Ajari kami untuk tetap sukacita, penuh damai sejahtera, apapun yang menjadi pekerjaan dan usaha-usaha kami. Engkau berkati semuanya. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, bagi para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah, mulai yang paling tinggi sampai yang terendah, Tuhan berkati. Secara khusus dalam masa pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang baik bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara ini. Kami berdoa bagi masa-masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan bagi para dokter, para medis, relawan, perawat, semuanya yang ambil bagian di dalam penanganan corona, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Mampukan untuk menjalankan tugasnya dengan kesungguhan hati, sekalipun ada kerinduan besar berjumpa dengan keluarga, namun kiranya tetap dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dan Tuhan memberkati, menjauhkan, menghindarkan dari segala sakit penyakit. Kami berdoa juga bagi para pasien
positif COVID-19, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong, menyembuhkan, Tuhan menemani dalam masa-masa karantina, masa isolasinya, sehingga tidak merasa sendiri, tapi bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi rencana-rencana gereja kami tahun 2020 ini, secara khusus dalam waktu dekat, persiapan-persiapan kami untuk memasuki masa new normal peribadahan, kiranya kami boleh mempersiapkan dengan baik, sosialisasi dengan baik, sehingga ketika Tuhan izinkan kami boleh beribadah kembali di gereja kami bersama-sama dengan warga jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah seluruh doa-doa kami, syafaat kami naikkan dengan penuh percaya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan masing-masing. Dasar untuk mengumpulkan persembahan pada pagi hari ini diambil dari Amsal 3, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita menyerahkan persembahan dan akan diiringi dengan kidung rohani dengan judul Kula Nderek Gusti. Sajake kula nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus nang maringi. Sajake kula nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus nang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang senantiasa Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kasih Tuhan berlimpah-limpah untuk kami. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini Tuhan. Kami kumpulkan bersama-sama Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan bagi
siapa saja yang sudah ditunjuk untuk mengelola persembahan ini Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat bijaksana serta tanggung jawab Tuhan, sehingga dengan penuh sungguh-sungguh untuk mengelola persembahan ini, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami naikkan dengan segala ucapan syukur, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita tidak pernah tahu akan hari esok, namun kita tetap percaya tangan Tuhan memegang kita, tangan Tuhan menggandeng kita. Oleh sebab itu, marilah kita menjalani kehidupan kita bersama dengan keluarga kita masing-masing dalam bulan keluarga ini, dengan terus belajar taat, belajar patuh kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyanyi memuji Tuhan, pelengkap Kidung Jemaat 241 bait yang pertama, tak ku tahu kan hari esok. Dan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surga kan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa berjalan, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa berjalan, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak Ibu Saudara, mari mengarahkan hati kita kepada Tuhan, menerima berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati, memberikan semangat dan kekuatan baru bagi saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.